begitu saya masuk, saya ketemu sama teman-teman, ada tentu saja saya mulai dengan suatu keraguan dulu, ya kan? Keraguan bagaimana sih performance dari teman-teman di BUMN ini. Tapi nggak tahunya setelah masuk, setelah bergaul, setelah berkomunikasi dan melihat hasil kerjaan, memang kenyataannya itu kebanyakan karyawan di sini itu ahli di bidangnya masing-masing. Dan jago, sudah expert, jago. Bahkan misalnya logistik itu jago logistik. Kita ngomong uang negara ya. Jadi kita mau pastikan tata kelola itu benar. Jadi kadang-kadang itu memang kelihatannya berurusan dengan BUMN itu birokrasinya tinggi. Tapi lebih kepada kita memastikan tata kelola itu proper. Ya kan, tata kelola itu proper sehingga apapun yang kita kerjakan tidak akan berdampak negatif kepada kita ataupun para pembuat keputusan di masa depannya. Sekarang saya bersama dengan Bapak Budi Handoko selaku Chief Operating Officer dari Semen Indonesia Logistik. Terima kasih Pak Budi sudah menerima Trustgo di kantor Silok Gresik Pak ya. Ya, terima kasih juga Mas Abdul. Welcome to Silok ya. Selamat datang di Gresik. Bisa mampir di Gresik ini Pak. Iya. Oke, Pak menarik sebelum terkait profil dari Silok, mungkin Pak Budi bisa ceritakan profil dari Pak Budi nih, karena mungkin Pak Budi baru join di Oktober kalau nggak salah di tahun lalu Pak. Bisa ceritakan profil di karir logistik khususnya. Siap. Saya join di Silok ini di Desember sih. SK-nya keluar tanggal 11 Desember 2025. Jadi sebelum di Silok ini saya sebenarnya ada perusahaan logistik sendiri yang saya bangun dari tahun 2016. Namanya Shipper Indonesia ya. Jadi perusahaan itu bergerak di bidang agregator logistik dari ujung ke ujung. Jadi at the end jadi udah full stack sih. Jadi kita ada freight forwarding dari impor, kita ada pergudangan, kita ada express, kita ada software untuk marketing, untuk e-commerce. Jadi boleh dibilang semua solusi untuk logistik kita sudah ada. Dan kita juga ada tracking seperti yang saya kerjakan di Silok juga saat ini. Artinya secara karir ini sudah punya rekam jejak panjang juga Pak ya di logistik Bapak ya. Kita ini boleh dibilang sebelumnya itu adalah perusahaan logistik teknologi startup ya. Jadi kita memang berkembangnya cepat dan pesat dan kita bisa ada juga mendapatkan pendanaan dari luar negeri juga dari investor-investor gitu. Nah, saya resign dari perusahaan itu di tahun April 2025 karena saya melihat bahwa perusahaan itu sudah stabil dan timnya udah mapan dan company juga bentar lagi profitable dan sekarang alhamdulillah sudah profitable. Apakah Pak Budi mungkin bisa ceritakan behind the scene dari Pak Budi ketika bergabung di Silok Pak? Oh ya, jadi setelah saya resign dari Shipper, saya kan pengangguran ya selama beberapa bulan. Pengangguran selama beberapa bulan, jadi saya mencoba mendalami konten kreator, jadi ada makanya muncullah ini cerita Budi. Dan saya juga kebetulan diminta sama teman, memang mereka lagi mencari CEO untuk Semen Indonesia Logistik untuk Silok dan bertanya apakah saya tertarik untuk join. Dan setelah di interview dan ngobrol-ngobrol, akhirnya memang cocok untuk Silok lah. Apakah sebelumnya ketika di Shipper sudah bersentuhan dengan bisnis Silok Pak, atau mungkin bekerja sama atau semacamnya? Oh iya, pernah sebenarnya. Waktu itu kita pernah menjalani warehouse management system untuk SID ya, untuk Semen Indonesia Distributor. Jadi kita sebagai shipper waktu itu mengoperate sekitar 96 gudang dari SID seluruh Indonesia. Jadi kita sebenarnya sempat kerjasama hampir selama setahun lebih ya dengan Silok juga. SID kan anak perusahaannya Silok ya.
Oke, artinya sedikit banyak Pak Budi mengerti bagian dari bisnis proses dari Silok Pak ya. Betul, betul. Partially. Ya, Oke. Ini sudah menginjak mungkin bulan ke-7 Pak ya? Bulan kelima. Bulan kelima Pak Budi bergabung di Silok. Tentunya kan sudah banyak hal dipelajari, termasuk milestone nih atau profil dari Silok. Mungkin jelaskan Pak, mungkin transformasinya ketika di awal sampai akhirnya menjadi Silok seperti apa Pak? Oke. Jadi Silok itu sebenarnya berdirinya itu di tahun 1974. Jadi lebih tua dari saya ya. Dan waktu itu dibentuk atas nama, sebenarnya awalnya bukan PT dulu, cuman sebagai badan usaha untuk membantu distribusi dari semen. Dan di tahun 1974 itu akhirnya dibentuk PT Varia Usaha. Jadi PT Varia Usaha ini ditugaskan untuk distribusi dan juga transportasi. Ya, jadi transportasi. Terus seiring berjalannya PT Varia Usaha ini makin banyak Varia Usaha, akhirnya dibentuk anak-anak perusahaan. Jadi ada anak perusahaan yang untuk laut, ada bisnis pelabuhan, ada bisnis freight forwarding, dan PT Varia Usaha sendiri akhirnya di tahun 2017, recent ya, belum 10 tahun, berganti nama menjadi PT Semen Indonesia Logistik gitu. Nah, jadi harapannya adalah PT Silok ini fokus ke logistiknya untuk semen. Nah, jadi kalau ada bisnis lain akhirnya dihandle sama anak-anak perusahaan, misalnya ada SID, Semen Indonesia Distributor, terus ada Varia Usaha Bahari, jadi itu untuk bisnis pelabuhan. Kita ada Varia Usaha Lintas Segara untuk bisnis kargo transportasi laut. Kita ada Varia Usaha Dharma Sagara itu bisnis freight forwarding, begitu. Dengan rangkaian jejak panjang dari Semen Indonesia Logistik itu tentu posisi strategis Silok sendiri kalau di mata rantai pasok semen Indonesia saat ini seperti apa Pak? Jadi kalau boleh dibilang penting sekali karena memang Silok itu saking pentingnya sampai tahun lalu 2025 Silok itu sebenarnya ditunjuk sebagai namanya kargo konsolidator. Jadi artinya adalah pokoknya semua angkutan semen harus lewat Semen Indonesia Logistik begitu kan. Nah itu tapi berlaku di beberapa anak perusahaan. Jadi kalau saya mau jabarkan Semen Indonesia itu grupnya dibagi berbagai daerah. Ada daerah Padang, ada daerah Batu Raja, ada daerah Jakarta itu Dynamics, terus ada juga daerah Gresik. Ya kan? Nah kita itu transporter utama untuk yang Padang, untuk yang Dynamics dan untuk yang Gresik. Nah jadi otomatis semua mobil yang mengangkut semen itu tergabung di Silok. Jadi pada saat itu ada peak, di peaknya itu kita ada sekitar 6.500 truk di jaringan kita. Yang kita sendiri ada sekitar 1.600 truk. Nah, jadi kalau kita lihat sekarang, tapi mulai tahun ini udah mulai pecah lagi agar transportasi itu tidak dijadikan kargo konsolidator karena memang agak susah untuk mengatur dari sisi costingnya. Jadi akhirnya dari costing induk perusahaannya. Nah, jadi akhirnya kita pecah lagi. Sekarang kita sebagai layaknya transporter lain, kita harus ngebid, kita harus masuk untuk ngebid ikut tender, dan akhirnya alhamdulillah kita menang di Padang itu kita menang sekitar 60% dari bisnis transportasi, dan di Semen Gresik itu kita menang sekitar 65-70% bisnis transportasi di Gresik juga. Artinya secara positioning sendiri sangat vital sekali Pak untuk rantai semen untuk di Indonesia ya tentunya. Proses apanya? Rantai pasoknya. Iya, rantai pasok, betul. Jadi kita akhirnya memang dengan 1.000 truk kan nggak cukup ya untuk handle itu. Ya, jadi kita tetap minta bantuan dari para mitra juga, teman-teman transporter lain untuk gabung dengan kita begitu. Tadi Pak Budi sampaikan transformasi Silok ini di 2017 Pak ya? Betul, menjadi Silok ya. Tentu ada milestone penting Pak dari 2017 sampai hari ini, apa Pak milestone penting? Ya, milestone yang penting itu kita fokus. Jadi karena selain fokus akhirnya Silok itu menjadi transporter utama di Semen Indonesia Logistik, kita juga mengadakan beberapa streamlining ya. Jadi streamlining tadi misalnya beberapa bisnis itu udah akhirnya dipecah menjadi anak usaha masing-masing, dan kita juga lebih kepada digitalisasi IT. Jadi kita membangun software untuk
untuk transport kita yang kita namain Vios ya. Jadi kalau boleh dibilang Vios ini sekarang itu merupakan salah satu software yang saya bilang sophisticated yang pernah saya lihat di pasaran dan memang sangat custom untuk Silok sendiri. Nah, di mana kita bahkan ada integrasi dengan third party misalnya GPS dari Isigo, kita juga yang juga integrasi ke dalam sana. Terus kita juga mulai masuk ke dunia non-semen. Jadi milestone yang penting itu kita mulai masuk ke dunia non-semen. Kenapa? Karena memang ada kebutuhan dari customer lain dan kebetulan juga kita kalau angkut semen dari daerah misalnya titik A ke titik B, balikannya itu biasa kosong. Jadi kita pakai kapasitas itu untuk ngangkut non-semen begitu. Nah, terus habis itu kita juga mempertajam di konstruksi kita. Karena Silok itu surprisingly kita ada bisnis konstruksi yang sangat boleh dibilang reputable ya di mata umum, di mata customer. Jadi kita mempunyai customer yang berkelas kakap, kelas tinggi misalnya Pertamina, RDMP, kita juga ada IKPT itu adalah developernya untuk Geodipa. Kita juga customer untuk ada perusahaan Jepang Obayashi yang kita baru menang. Jadi banyak sekali sebenarnya opportunity untuk bisnis konstruksi di Silok juga. Namun karena kita bukan fokusnya di sana, kita hanya memilih beberapa customer yang penting untuk kita. Dan kita juga obviously menjadi in-house kontraktor untuk pabrik semen semua, begitu. Tapi tetap harus ikut tender ya, kayak gitu. Tadi sampaikan Pak Budi kan untuk cover area Silok ini kan hampir seluruh Indonesia ya kan. Betul. Tentu kan butuh struktur operasional logistik yang mungkin agak complicated gitu ya. Mungkin bisa dijelaskan Pak struktur operasional logistik seperti apa, mulai dari dalam mengelola distribusi semen dan produk turunannya seluruh Indonesia Pak. Saya bisa menyinggung yang logistiknya, karena kalau distribusi barangnya dari distributor untuk menjual ke misalnya ke toko-toko retail itu kita nggak handle. Ya. Nah, kita saat ini strukturnya sangat simple sih. Kita ada 2 lead, ada satu yang semen, ada satu yang lead non semen. Jadi mereka yang handle operation di lapangan. Dan tentu saja di tiap-tiap pool kita ada pool. Kita ada pool di hampir kota-kota penting. Misalnya kita di Tuban ada pool, di Rembang kita ada pool, di Cilacap kita ada pool. Itu pool sekaligus hub atau seperti sekalian hub ya. Jadi pool itu untuk mobil datang parkir segala macam, untuk perbaikan simple juga. Dan di Padang kita juga ada pool juga. Nah, dari pool-pool ini ya kita mengatur driver dari sana. Nah, terus karena awalnya itu karena masih bentuknya kargo konsolidator, makanya mereka bagi semen non semen. Namun karena sekarang sudah merata, jadi udah tidak ada lagi yang namanya kargo konsolidator, kita adalah transporter layaknya transporter biasa. Maka saya melakukan perombakan recently bahwa nanti kita bakalan dipimpin oleh 3 pemimpin utama nih. Jadi ada satu leader yang memimpin daerah Jawa Timur dan ke arah timur, ada yang memimpin dari Jawa Tengah, Jawa Barat ke Kalimantan ke atas. Dibuat per area Pak ya? Betul, ada yang memimpin di daerah Padang. Nah itu udah kebentuk, kita tinggal eksekusi di bulan Juni sebenarnya. Dengan pembagian area tersebut tentu apakah masih ada tantangan Pak di lapangan dengan mungkin secara geografis ya kan kepulauan dan tidak hanya cukup satu moda ya? Ya, kalau tantangan sih pasti ada ya. Cuman bagusnya itu tantangan kita itu, maksudnya tadi kita bilang kepulauan, ya kan. Bagusnya itu kita kontrak kita itu saat ini memang udah per moda. Jadi contohnya kita sekarang untuk angkut dari Makassar ke Kalimantan Utara ke Tenggara, kita pakai kapal. Nah, tapi daratnya kita nggak ngangkutin. Nah, jadi kita bagusnya itu sekarang masih belum multimoda. Nah, jadi kalau kita angkutan laut, darat ya darat. Misalnya dari Banyuwangi ke Bali, ya udah kita hitung truk masuk ke kapal tongkang, bukan tongkang, kapal itu yang penyeberangan itu ke Bali. Jadi hitungnya jadi kita nggak ada mode yang belum masuk ke mode yang
misalnya dari kapal, dari truk akhirnya masuk kapal, dibongkar di kapal, terus dari bang kapal kita muat lagi ke truk kayak gitu, belum. Kita nggak pakai mode gitu, multimoda enggak. Ya, jadi dari sisi kompleksitas operasional sebenarnya lebih kepada sopir, bagaimana kita pastikan sopir itu bekerja dengan benar dan tidak. Biasanya sopir itu milih-milih. Jadi mereka misalnya saya udah biasa tuh rute ini, saya nggak mau ke rute lain. Nah, kita lagi mencoba bersosialisasi bagaimana agar bahwa mereka mau semangat nih, cuma bukan angkut satu rute tertentu saja, ya kan. Terus kompleksitas lainnya adalah lebih kepada secara fasilitas. Jadi contohnya kalau kita angkut semen, yang kita butuhkan di truk itu adalah palet, ya kan. Nah, tapi kalau kita angkut misalnya kertas, misalnya balikan yang ke kertas, maka tools yang kita butuhkan itu udah beda lagi untuk memperaman muatannya itu. Nah, itu yang kadang-kadang kompleks di sana. Jadi kita harus pastikan kalau kita mau angkut balenan atau balikan, muatan balikan itu backhaul-nya, alatnya cukup untuk mereka juga, kayak gitu. Nah, terus yang mungkin saya rasa kendala saat ini adalah BBM sih, ya, karena BBM naik, bukan cuma naik tapi langka, ya itu membuat kita kadang-kadang itu ngantri lama untuk dapatin BBM. Sampai hari ini, Pak? Sampai hari ini masih sering terjadi, ya, ada daerah yang susah dapat. Cara dari Silok mensiasatinya, Pak? Cara dari kita susah ya, karena kita semua transporter itu kan melakukan itu ya. Jadi kita mau ngomong harus ikut antrian kayak gitu. Ya, harus. Jadi karena kita sebagai BUMN juga tidak mendapatkan fasilitas ataupun keringanan ataupun bantuan dari pemerintah untuk itu. Jadi kita tetap harus berjuang seperti transporter lainnya kayak gitu. Nah, depan ya saya lihat bahwa kita memang untungnya kita kalau misalnya daerah Jawa itu kita sudah lumayan berpengalaman lah. Jadi kita udah tahu misalnya daerah SPBU mana yang kita dekat, mereka bisa bantu kita kayak gitu. Ya. Tapi kalau daerah-daerah baru itu kadang-kadang yang agak susah. Tapi sejauh mana kelangkaan BBM atau kenaikan BBM ini mengganggu operasional, terutama lead time atau KPI, Pak? Ya, itu kalau lead time atau KPI lebih kepada ini sih ya. Lebih kepada produktivitas. Jadi kalau kita ngantri BBM kan berarti mobilnya nggak jalan. Ya. Karena kalau dari kita ke misalnya customer, biasanya memang ada KPI-nya sebulan masih ngangkut berapa ton. Nah, itu kadang-kadang bisa kita kejar dalam artian ini kita kurang nih, berarti kita kerahkan armada dari tempat lain ke sana bantuin gitu kan, karena kita ada fleksibilitas untuk itu. Tapi kalau kita hitung produktivitas per mobil itu yang berkurang karena waktunya habis untuk ngantri BBM kayak gitu. Nah, lebih kepada impact-nya itu sih. Oke. Kalau terkait ini Pak, untuk tadi Pak Budi sampaikan soal kan ada peak-peaknya untuk permintaan dari semen ini. Nah, cara Silok untuk memastikan antara supply and demand dan untuk distribusinya agar merata gimana Pak? Ya, kalau cara kita biasanya kan dari pihak apakah berbasis data yang sudah ada gitu, ketika mungkin di area Jawa Timur, Jawa Barat, ketika peaknya di bulan-bulan ini, akhirnya Silok mungkin mau harus restock di sana di bulan apa gitu? Ya, kalau dari seasonalitas memang ada, tapi juga kita juga tergantung kepada target salesnya dari pabrik semen ya. Jadi kalau mereka misalnya bilang, oke, kita mau meningkatkan, sebenarnya kan setiap bulan itu kita udah ada sales target mereka. Dari rapat kerja kita udah ada internally. Jadi kita tahu sebenarnya target mereka berapa. Ya, jadi dari sana itu kita reverse sih, kita tracking belakang, reverse engineer agar kita pastikan truk kita itu cukup untuk mereka, kayak gitu kan. Nah, kalaupun nggak cukup, ya kita kerahkan armada dari tempat lain, dari mitra-mitra kita. Dan kita kan punya banyak mitra. Awalnya saya sempat singgung bahwa kita ada sekitar 6.500 truk ya, yang ada di jaringan kita, kayak gitu. Nah, kalau dari sisi seasonabilitas itu, kita udah tahu bulan berapa biasanya memang lebih banyak orang yang
beli semen ataupun box yang lebih besar, itu juga bisa kita pakai. Oke, artinya tidak hanya mengandalkan armada sendiri Pak ya, ketika terjadi over demand gitu. Betul. Oke. Ya. Oke, sekarang untuk strategi operasional ke depan untuk 2 tahun ke depan seperti apa Pak kalau Silok? Ya, jadi saya kan masuk ke sini 5 bulan, saya melihat bahwa sebenarnya ada beberapa isu yang perlu kita betulkan di Silok ini agar lebih optimal ya dari sisi penggunaan atau dari sisi produktivitas truknya lah. Jadi hal-hal yang saya rombak itu misalnya dari sisi maintenance. Ya, maintenance itu saat ini konsumsi cost kita itu tinggi sekali. Nah, jadi dari sisi ban, dari sisi aki, oli, itu spare part yang lainnya itu banyak. Nah, jadi saya mulai melakukan lebih kepada pastikan bahwa SOP pergantian spare part itu atau ban ataupun yang oli dan kawan-kawan itu dipatuhin dengan benar. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga pastikan kita bisa dapat spare part dengan biaya yang lebih murah, ya kan? Dengan melakukan revisit dari costing, tender ulang segala macam. Terus yang ketiga, kita juga pastikan bahwa tim kita itu di lapangan itu benar-benar bekerja secara profesional. Jadi dan mereka melakukan kerjaan mereka itu sesuai KPI masing-masing. Jadi contohnya mobil masuk ke bengkel berapa hari udah mesti keluar, ya kan? Atau berapa jam udah mesti keluar. Jadi kalau enggak bakalan kena penalti. Hal-hal itu kita terapkan. Jadi memang dari sisi operational excellence di bengkel, di maintenance itu kita terapkan agar harga maintenance kita bisa berkurang. Dan itu kan mengaruh ke P&L kita. Terus yang kita lakukan juga adalah disiplin para driver. Karena driver itu menurut saya mereka memang dedicated terhadap Silok. Cuman kadang-kadang mereka agak dimanjakan, dimanjakan sehingga kalau misalnya kita butuh bantuan mereka nggak mau lakukan karena itu bukan rute mereka, ataupun mereka bilang oh saya perlu istirahat atau apa, ataupun mungkin mereka saya nggak mau jalan sekarang kayak gitu kan, kurang disiplin. Jadi itu yang kita terapkan juga, disciplinary action untuk para driver yang tidak bekerja sesuai dengan SOP, tapi juga kita memberikan reward pada driver yang memang mau berubah, yang mau beradaptasi terhadap cara kerja yang baru, gitu. Kalau terkait maintenance yang secara cost ini menjadi isu, Pak, itu karena apakah secara sistem belum terdigitalisasi juga atau seperti apa? Kalau dari sisi sistem udah bagus, udah terdigitalisasi. Kita ada software yang namanya tire management system. Kita ada software yang SAP untuk tracking seberapa sering spare part itu dipakai. Kita juga ada sistem untuk tracking mobil itu berapa lama masuk ke bengkel. Itu semua udah ada. Ya. Jadi dari sisi software sih udah bagus ya. Makanya saya bilang bahwa saya impresi dengan digital system di Silok ini, begitu. Dalam hal ini artinya dari Silok ini secara perencanaan operasional sudah berbasis data untuk mengambil keputusan, Pak ya? Betul. Ya, jadi banyak data sebenarnya tersedia dan ada yang sudah dimanfaatkan, ada yang masih belum, begitu. Termasuk mungkin berbasis data ini soal bagaimana untuk mengenal dari behavior dari driver, Pak ya? Betul. Ya. Nah, terus kalau selain dari data juga memang saya sendiri sering ke lapangan untuk berinteraksi dengan para driver, dengan paguyuban. Jadi sering tahu kendala mereka itu apa. Jadi saya maunya fair. Selain kita cuma minta mereka kerja sesuatu, saya juga mau dengar nih feedback mereka kepada kita itu apa. Bagaimana cara kita perusahaan bisa improve terhadap treatment kita kepada driver, kayak begitu. Nah itu yang kita lakukan. Saya rasa semoga alhamdulillah ya dengan adanya kita pendekatan dengan driver, banyak driver mulai bisa menerima lah kayak saran-saran kita untuk misalnya menjalankan rute yang bukan rute mereka kan gitu. Ya. Di luar dari etos kerja driver, apakah ada isu lain mungkin soal safety, Pak? Kalau safety itu waktu saya masuk itu concern sih, concern di kita karena saya melihat bahwa memang safety ini bisa berarti
safety dari action driver kita, tapi juga ada safety eksternal faktor. Misalnya yang ditabrak orang itu kan safety eksternal ya. Nah, jadi kita sebenarnya membetulkan ini dengan boleh dibilang sangat serius. Jadi kita pertama-tama itu kita bereskan dulu dari sisi internal driver dulu. Kita pastikan driver itu memang APD-nya ada, mereka setiap kali sebelum jalan dicek dulu semua barang-barangnya. Nah, kita juga pastikan bahwa mereka itu memang disiplin dari trafficnya. Jadi kita nge-track speednya, apakah mereka overspeed atau enggak. Itu semua kita monitor dengan proper. Mereka misalnya ikut jalur atau enggak, atau mereka ke tempat lain dulu. Nah, itu lebih kepada safety internal dari driver. Kita juga melihat bahwa ada, boleh dibilang bukan asumsi ya, tapi udah terbukti kalau misalnya kita melakukan pengawasan kepada driver, maka driver itu bisa lebih hati-hati. Nah, oleh karena itu kita juga mulai menerapkan dashcam. Kita kemarin ada pasang trial 50 set dashcam untuk monitor para driver, dan memang terbukti bahwa rate kecelakaan di mereka itu sangat berkurang banyak gitu kan. Bisa berkurang sampai 70-80%. Nah, itu terbukti bahwa memang dengan adanya dashcam itu bisa membantu. Nah, terus habis itu saya juga melihat bahwa dari sisi pengendara, ini kita lihat eksternal faktor. Pengendara motor itu kadang-kadang sering nabrak belakangnya truk kita. Dan itu memang sangat sedih ya, karena kadang-kadang itu fatal. Karena motornya masuk ke kolong mobil. Itu saya sangat sedih melihat itu, dan kami sekarang lagi berupaya agar kita mau pasang sesuatu di belakang mobilnya, agar kalau seandainya memang kabar buruk ditabrak tapi nggak masuk kolong, paling nggak kayak gitu. Nah, itu kita lakukan biar lebih tidak berbahaya lah kayak gitu. Saya baru datang dari Tuban tadi, sangat memang Pantura itu sangat high risk ya. Nah, kita bawa truk itu tadi juga kan itu high risk karena truknya banyak dan motor itu juga pakai jalan yang sama, dan banyak sekali motor-motor itu mobil-mobil storing di samping kan lagi. Ya, itu bahaya. Nah, yang kita lakukan juga sekarang dari sisi pengamanan ini, kita mengeluarkan SOP baru, pastikan bahwa kalau truk itu, kalau mereka sudah parkir di samping jalan, mereka kasih safety cone dari jauh, kasih lampu safety. Tapi yang next step-nya dari kita adalah kita mencari kantong parkir yang aman untuk mereka. Jadi kalau mereka misalnya mau berhenti untuk makan atau kemana, kita pastikan ada titik yang aman untuk mereka parkir. Saat ini kita sudah menemukan sepanjang Pulau Jawa itu ada sekitar 134 titik kantong parkir aman. Nah, itu lagi kita mau terapkan agar para sopir itu tidak parkir sembarangan. Dan itu bakalan kita masuk ke GPS. Jadi nanti titiknya kalau mereka udah mau istirahat, mereka bisa lihat, oke, di sini bisa istirahat tempat yang aman. Dan itu menghindari fatigue, Pak, ketika di jalan. Betul. Menghindari fatigue is one thing, tapi juga menghindari orang tabrak kalau kita parkir di samping jalan. Oke. Gitu sih. Dengan faktor eksternal yang di luar kendali, walaupun SOP sudah ketat ya secara safety, itu apakah sangat sulit untuk zero accident, Pak, dijalankan, Pak? Karena kan banyak faktor eksternal nih di lapangan. Walaupun kita udah pakai dashcam, kita pakai TMS, terus driver udah taat SOP safety, kan ada yang pengendara di luar yang belum aware lah soal safety. Secara target kita pasti target zero accident ya. Cuman kenyataannya itu memang agak susah. Sehingga kita selain ada target zero accident, kita juga target zero fatality. Jadi zero fatality, dan itu di bulan-bulan awal Januari Februari kita bisa achieve zero fatality, ya kan. Tapi itu mungkin memang masih belum peak season, truknya masih belum gitu banyak. Tapi masa-masa Lebaran itu mulai ramai sekali, jadi sehingga ada accident yang terjadi kayak gitu. Cuman kita juga selain cuman menerapkan target internal dengan para driver, kita juga pastikan semua yang kita
udah rencanakan dilakukan juga. Jadi dashcam sekarang kita lagi proses trial dengan pihak ketiga lainnya. Terus kita mau tender, semoga nanti kalau udah pasang ke semua truk kita itu ya bisa menurunkan accident rate kita sih lebih jauh lagi gitu. Oke, artinya untuk mengurangi atau menekan fatality tadi, apakah perlu effort lebih Pak? Mungkin menggandeng pihak terkait misalnya kepolisian atau disub untuk kasih awareness nih ke pengguna jalan, terkhususnya yang zona-zona merah itu. Kalau dari sisi awareness untuk truck driver kita udah lakukan. Jadi truck driver itu udah tahu dan kita juga constantly remind mereka lewat alert di aplikasi mereka ya. Cuman kalau misalnya kita ngomong untuk pengguna jalan umum motor biasa, I mean kita bisa lakukan tapi kayaknya agak jauh ya. Oke. Ya karena kayaknya yang pakai jalan itu belum tentu ikut. Ya, betul. Yang ikut belum tentu pakai jalan gitu ya. Jadi agak susah untuk kita atur sih. Menurut saya adalah memang kita harus awareness bahwa jalan itu jalan yang bersama dan harus hati-hati sih dan jangan cepat sih. Ya kayak gitu. Mereka bawa motornya cepat. Jadi dan nggak bisa mengelak kayak gitu. Oke. Pak, kembali soal cost maintenance yang menjadi isu, apa langkah konkret dari Silok untuk agar tidak mengurangi layanan atau mungkin mengurangi profitabilitas dari perusahaan, Pak? Ya, jadi saya rasa ada dua ya yang konkret yang bisa kita lakukan. Pertama adalah durabilitas ya. Jadi kita bakalan pastikan untuk nge-track durabilitas pada itu tidak diganti dengan cepat. Ya, karena mungkin lifetime-nya masih ada. Yang kedua, cost efficiency. Jadi kita lagi explore berbagai sources untuk impor, untuk membeli barang spare part dengan harga lebih murah, jauh lebih murah. Atau bahkan kita juga ada rencana mau impor juga. Oke. Ya. Untuk menekan cost tadi. Betul. Ya. Termasuk apakah untuk menekan cost ini ada strategi khusus untuk kapan armada diremajakan atau menunda dulu agar untuk cost ini biar terjaga? Kalau peremajaan armada itu biasanya kan berhubungan dengan capex ya, capital baru ya. Nah, capex ini saat ini kita masih dari sisi rencana sebenarnya ada rencananya untuk pengambilan capex baru. Memang sudah dipropos ke holding kita juga, namun saat ini masih dalam proses persetujuan. Jadi kita masih belum bisa berbicara iya atau tidak, tapi memang sudah ada rencana dan kita sudah siap menjalankan tender kalau seandainya memang itu sudah di-approve oleh dari sisi induk perusahaan kita. Artinya untuk per hari ini untuk total armada yang dikelola khususnya aset sendiri berapa? 1.600 lebih. 1.600. Betul. Selebihnya mitra Pak ya? Mitra, betul. Ada berapa Pak total Pak? Total mitra kalau waktu masih kargo konsolidator itu ada 5.000. 5.000. Oke. Dengan kombinasi moda, kapal. Itu cuma mobil. Untuk mobil. Iya, betul. Oke. Ya, jadi ada 6.000 lebih total. Oke. Apa ada penggunaan moda lain di luar kapal, truk? Apakah juga menggunakan kereta Pak untuk? Kalau kereta masih belum. Kereta masih belum. Lagi kita explore saat ini karena dengan naiknya BBM, dengan adanya nanti ada Zodol ya, Zero Odol, itu membuat kita harus melihat sarana transportasi lain sih, selain yang mobil ataupun kapal. Nah, sejauh ini kalau melihat kereta opsinya seperti apa? Apakah semakin efisien atau seperti? Kalau kereta itu harus dua arah. Jadi kalau misalnya kita angkut dari titik A ke titik B, balikannya harus ada biar bisa efisien. Kalau enggak juga mahal. Terus yang kedua adalah masalah muat bongkar karena kan kereta itu bagaimanapun juga dilimit oleh stasiun kereta ya. Jadi bukan jalan raya. Jadi kalau kita muat harus pastikan tempatnya bisa muat, bongkar juga bisa, dan itu berarti tetap ada transportasi dari pabrik ke tempat muat bongkar tersebut ataupun dari DC ke tempat bongkar muat tersebut. Nah itu juga cost ekstra yang harus kita siapkan juga. Nah apakah pertama infrastrukturnya siap untuk kita muat bongkar karena itu dari sisi kapasitas kan banyak nih kita. Sehari itu mungkin bisa sampai berapa ratus truk. Apakah
stasiun kereta itu cukup untuk berapa truk yang masuk, dan kita ngomong truk besar ya. Nah, kayak gitu. Nah, itu yang masih kita menjajakan sih. Oke. Ada resiko double handling mungkin. Betul. Ya, pasti double handling. Dan itu costnya lebih tinggi atau gimana? Harapannya sih kalau digabung bisa lebih murah sih ya. Cuman saat ini kita masih belum melakukan itu karena balikannya masih belum ada. Oke. Balikannya belum ada. Betul. Muatan balik, backhaul-nya belum ada. Oke. Pak, dari aset sendiri yang sekitar 1.500 sekian, secara utilisasinya berapa persen, Pak? Kalau utilisasi boleh dibilang 90% sih ya. 90%? Betul. Karena ada dari 1.600 itu ada yang rusak. Ada yang asuransi, ada yang memang ya, udah nggak bisa berfungsi lah. Ya. Dan itu mau kita jual. Cara mengantisipasi dari Silok untuk agar armada tetap terutilisasi dan tidak downtime seperti apa biasanya? Kontrol sih ya. Jadi kita pastikan kontrol terus. Misalnya mobil kan dia pasti masuk ke bengkel ya. Kalau masuk ke bengkel kita pastikan mobilnya nggak lama-lama di bengkel, itu yang pertama. Yang kedua dari sisi muat kita juga ada tracker ya. Kita tahu sebenarnya mobil kita mana yang masih belum beroperasi, ada mobil berapa. Dari sisi sistem kita itu semua bisa kelihatan. Jadi performance tiap truk itu kita monitor tiap hari closely. Ya, jadi dengan begitu kita tahu sebenarnya mobilnya itu, truknya itu beroperasi atau enggak, atau produktif atau enggak. Kadang-kadang memang mungkin mereka habis udah long haul, mereka perlu istirahat 1 hari, para driver itu ya kita kasih, kasihan kalau enggak, terus habis itu ya kita pastikan mereka muat lagi hari berikutnya. Kayak begitu. Jadi cara dari sisi perencanaan kita juga proper lah, karena semua truk itu boleh dibilang sudah ada tuannya, dalam artian udah ada kerjaannya, ya kan? Nah, jadi itu cuman masalahnya kapan mulai kerja nih? Apakah mau mulai kerja, mau istirahat sehari dulu baru kerja, atau kalau mau langsung muat juga silakan. Tapi kita tidak rekomen. Jadi kita pastikan safety juga. Jadi driver kalau udah long haul tetap istirahat. Kayak begitu. Jadi dari monitoring bisa kelihatan. Pak, di luar aset armada sendiri, Silok ini juga mengelola warehouse juga kan? Kita tidak mengelola warehouse. Ya, dari distributor yang mengelola warehouse. Distributor. Tapi secara sistem monitoring gimana untuk warehouse? Kalau dari distributor mereka harus, yang saya tahu dari software internal kita ada sih. Cuman belum ada WMS memang. Ya, masih pakai sistem SAP. Ya. Cara mengintegrasikan dengan ketika melakukan planning distribusi gimana Pak dengan warehouse yang belum? Karena saya sendiri belum masuk ke operation dari SID, karena dari sana itu memang para BOD di anak perusahaan kita itu mereka udah bagus lah running operation-nya, jadi saya nggak banyak info di sana. Tapi yang saya tahu pasti saat ini WMS masih belum dipakai dengan proper. Kemarin memang sempat trial, belum dipakai dengan proper, tapi software existing-nya itu udah terintegrasi dengan proper. Nah, yang memang masih agak, kalau dari sisi movement stock segala macam sudah, cuman dari sisi transportasi dari misalnya dari gudang distributor ke retailer itu masih manual. Masih belum ada sistem yang dipakai untuk manage transportasi itu. Jadi memang kalau di distributor itu masih banyak PR-nya, WMS tadi, TMS juga masih belum, tire management system juga masih belum. Itu kita baru implement di distributor agar mereka bisa monitor semua penggunaan ban di distributornya sendiri. Ban kan ada truk, ya itu. Nah, jadi pelan-pelan lah kita bakal integrasi mereka ke software kita, ke ekosistem kita. Berarti akan menerapkan tire management juga, gitu. Betul. Ya. Sudah sih. Sudah. Udah di launching di sana. Karena mungkin secara cost itu nomor 2 Pak ya setelah BBM ya untuk banyak tracking ya. Betul. Oke. Pak, terkait untuk cara Silok menjaga service level ke pelanggan ini seperti apa Pak untuk di pelanggan industri dan retail? Kita tidak service retail, jadi kita lebih kepada industri. Sebenarnya kita setiap transport, jadi seperti saya bilang tim Silok itu sebenarnya udah jago-jago sih dari sisi level operational ya. Itu semua udah pada jago-jago.
Jadi waktu kita hitung misalnya lead time itu udah dihitung dengan proper, dengan standar. Jadi kita tahu bahwa misalnya delivery dari A ke B itu berapa kilometer dan perlu waktu berapa lama, dan kita kasih buffer waktu untuk buat bongkar. Jadi kira-kira estimasi berapa lama sampai di sana. Nah, ya udah kita dari SLA itu ya kita mencoba patuhin, dan kita memang monitoring driver tersebut. Jadi kalau misalnya ada driver yang bermalas-malasan atau apa, kita bisa tahu dari TMS kita, dan kita bakal kejar mereka, pastikan mereka jalan dengan proper begitu sih. Nah, jadi dari sisi software sih kebanyakan memang visibilitasnya terlihat begitu. Nah, artinya sudah proper Pak ya untuk secara teknologinya. Betul. Nah, biasanya di SLA itu terjadi pas waktu bongkar saja. Isu SLA ya, karena kita udah sampai tapi nggak bisa bongkar di tempat tujuan karena satu hal yang lainnya, misalnya gudangnya penuh, misalnya mereka memang nggak ada orang untuk bongkar, atau mereka nggak ada alat beratnya, atau mereka ya bilang buka tapi nggak tahu nggak buka, ya kan? Hal-hal begitu yang terjadi. Itu pengaruh kepada SLA kita. Terkait penggunaan teknologi, dengan sekarang tren sudah big data dan sudah menggunakan analitik, apa lagi yang akan diimprove dari Silok? Sekarang karena kita dari software kita kan sebenarnya udah lengkap ya, semuanya itu ada, semua data-data itu sudah kita capture juga. Kecuali memang nanti ada integrasi, misalnya tadi saya bilang dashcam, kita mau integrasi data itu. Terus dari sisi selain dashcam kan dia ada yang namanya safety ya, jadi kita melihat speed levelnya itu mereka bagaimana, overspeed atau enggak. Terus kita juga monitoring mereka. Misalnya bawa barang apa, mereka bawa barang angkutan apa, terus bisa ke kiri atau ke kanan dari jalur mereka. Itu semua data itu tersedia, dan kita tinggal sebenarnya memakai data tersebut untuk menjadikan suatu dashboard sih, dashboard yang universal gitu. Saat ini command center kita udah ada, tapi sangat lebih kepada untuk monitoring mereka itu mobil-mobil yang kita ada udah sampai level mana, dari sisi job udah sampai level mana juga. Nah, jadi boleh dibilang memang data yang bakalan kita utilize lebih banyak. Nah, kalau dari sisi AI segala macam, kita melihat bahwa masalah ini di Indonesia ini route planning itu agak susah. Kalau apalagi tracking, kalau track itu sebenarnya kan kita kan sebenarnya nggak susah. Dalam artian titik A ke titik B, terus titik B ada muatan barang apa, kita balik kayak gitu kan. Nah, karena kita bukan yang namanya multi drop atau gimana pun, sehingga membuat kita itu, karena kita full truckload FTL, itu membuat semua route planning itu nggak berguna menurut saya. Nah, tapi kalau misalnya kita memang rutenya kayak yang distributor, dia ada pengantaran dari misalnya dari toko A ke toko dari DC ke toko A, toko B, toko C, terus habis itu mungkin ada keluar kota, jadi variety ya. Itu planning secara AI mungkin dibutuhkan. Nah, namun yang membuat Indonesia ini agak susah untuk memakai AI karena saya rasa para driver lebih pintar daripada AI. Ya, para driver itu lebih tahu jalan tikus itu di mana, jalan sepi di mana, jalan macet di mana. Google nggak tahu, AI nggak banyak bakalan tahu, karena mereka sesuai dengan aturan data dari GPS doang. Tapi yang benar-benar tahu ya orang-orang lokal. Kayak saya sendiri, saya juga merasa bahwa route planning di Indonesia itu kurang berguna. Ya kan? Nah, jadi saya melihat kalau misalnya AI paling dipakai untuk tadi safety driver aja sih, itu yang bakal kita implementasi. Ya, jadi memang adalah beberapa teknologi baru yang bakal kita implementasi, namun sekedar lebih kepada safety para driver. Ya, kalau misalnya kita ngomong trackability untuk misalnya biar kita bisa recovery, biar barang nggak bisa dicuri, ataupun biar driver biar driver nggak nyolong misalnya ban kita, ataupun nggak curi barang-barang penting di truk kita, itu mungkin masih bisa dengan teknologi yang lainnya lagi. Untuk misalnya NFC, hal-hal begitu kan bisa untuk tracking. Tapi balik lagi kita perlu reader atau NFC. Jadi itu implementasi lebih wide dan mungkin agak susah untuk dilakukan. Namun yang di depan mata itu ya tadi safety lewat AI itu bisa.
Artinya tidak sepenuhnya ketakutan soal AI mendistrupsi tenaga manusia tidak sepenuhnya benar Pak dalam konteks yang Pak Budi sampaikan ya? Iya, AI nggak bakal bisa nyetir truk di Indonesia sih. Iya. Termasuk tren autonomous di luar negeri yang mulai tren tuh. Iya. Kalau autonomous kan itu ya, mereka bisa jalan asalkan infrastrukturnya bisa support. Oh, oke. Infrastruktur support itu artinya jalanan sudah proper, rambu-rambu udah proper, terus nggak overcrowded, nggak ada orang buka lampu sen kanan tapi belok ke kiri. Itu kan, itu kan sering terjadi di Indonesia, dan itu yang membuat saya yakin bahwa di Indonesia ini autonomous vehicle itu bakal susah untuk diimplementasi. Ya. Kalau di jalan tol mungkin bisa, jalan tol mungkin bisa, tapi jalan tol itu juga apa ya? Banyak random stuff yang terjadi sih di jalan tol. Jadi kadang-kadang itu misalnya truk ugal-ugalan. Kalau kita kalau di luar negeri kan satu lane satu truk aman biasanya mereka Di Indonesia satu lane bisa 2 truk. Nah, itu bikin sensornya kacau balau kali ya. Kayak gitu. Ya, mungkin terbatas di pelabuhan atau set tambang mungkin beberapa lokasi bisa, cuman nggak secara menyeluruh. Kayak gitu. Ya, kompleks. Misalnya bus saya lihat kayaknya ada mungkin di kompleks perumahan, itu bisa. Tapi itu kan mahal ya, ya untuk itu. Jadi ya kalau untuk gimmick masih oke lah. Untuk gimmick, ya, kayak gitu. Pak, kembali soal safety ini kan dari Kementerian Infrastruktur kalau salah itu kan sudah mencanangkan untuk zero odol Pak 2027 Pak. Ya. Apakah Silog sudah mempersiapkan itu Pak? Nah ini pertanyaan yang bagus ya, karena kita sebenarnya mendapatkan instruksi dari Danantara untuk mematuhi dari semen, khususnya untuk semen untuk mematuhi odol, dan quick win-nya itu di 1 Juni. Jadi di tanggal 1 Juni Juni kita udah trial untuk tol dan pelabuhan. Jadi mobil itu tidak boleh, untuk semen nggak boleh lebih muatan, lebih dimensi di tol sama pelabuhan. Jadi saat ini kita lagi merencanakan itu, dan dari pihak Semen Indonesia Group juga lagi merencanakan itu. Semoga aturannya ini udah mau tanggal berapa ya? 26 ya? Masih belum turun aturannya. Jadi kita mau nanti pastikan aturannya udah turun, kita proper bakal menjalankan itu. Dan menurut saya itu kalau lihat dari perspektif kita sebagai pemilik mobil, sebenarnya itu lebih bagus. Karena mobil nggak cepat rusak. Betul. Karena kita muat sesuai dengan memang kapasitas mereka, sehingga mobil nggak cepat rusak. Itu yang pertama. Yang kedua, bagus untuk jalan itu arguable. Kenapa? Karena memang bagus untuk jalan per mobilnya. Tapi dengan berkurangnya muatan, otomatis jumlah mobil bakal bertambah. Karena yang misalnya awalnya angkut 30 ton 10 mobil, jadi kan 300 ton. Tapi tiba-tiba sekarang cuma tinggal 24 ton, berarti 10 mobil tinggal 240, berarti dia butuh tambah 2 mobil, 3 mobil untuk angkut sisanya, kayak gitu. Nah, itu otomatis bertambah berapa puluh persen mobil di jalan. Apakah itu mengurangi beban di jalan, itu arguable. Jadi ini hal yang menurut saya masih bisa di-argue, tapi yang pasti ini semua dilakukan agar memang safety di jalan bisa tercapai, dan boleh dibilang memang jalan itu bisa bertahan lebih lama lah, harapannya begitu. Ya, harapannya kita masih belum tahu, dan bagusnya pemerintah menerapkan itu per komoditas. Jadi yang udah zero odol itu sebenarnya pupuk awalnya udah jalan itu. Pupuk udah, Pak. Pupuk udah. Nah, jadi sekarang mau terapkan di semen, ya udah kita jalankan aja kayak gitu. Kita dukung pemerintah lah. Nah, artinya ketakutan terkait zero odol ini akan bakal berdampak terhadap kenaikan komoditi itu tidak sepenuhnya benar atau gimana menurut? Itu mungkin bakal terjadi. Ya, jadi itu yang bakalan lagi dicadangkan harusnya di kementerian. Apakah nanti ada subsidi? Kayak gitu juga. Jadi
savings mereka di perbaikan jalan apakah bisa disubsidi ke ke komoditasnya gitu. Itu masih dipertanyakan saat ini. Ya, masih digodok lah harusnya. Dan dari Silog sudah menyatakan di per 1 Juni nanti akan mencoba untuk trial Pak ya? Betul. Ya. Kita harus mengikuti itu. Jadi ada beberapa truk yang harus kita rombak lagi biar dimensinya sesuai. Oke. Pak, dengan cover area Silog ini yang sudah seluruh Indonesia kan tentu hasil dari kerjasama dengan kolaborasi dengan banyak pihak Pak ya. Next ke depan akan melakukan kolaborasi apa lagi Pak dengan beberapa instansi atau korporasi Pak? Ya, kita memang bread and butter kita itu logistik ya. Logistik butuh sarana pengangkutan. Jadi kita sekarang lagi mencari sebanyak mungkin mitra-mitra lain di luar yang untuk angkut semen untuk mengangkut non semen. Ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua kita juga mencari mitra kapal agar kita bisa support bisnis bisa memperbesar lah kue di bisnis kapal kita dan juga membantu anak perusahaan semen lainnya untuk berkembang lebih bagus gitu kan. Misalnya Tonasa, bagaimana semen Tonasa, bagaimana caranya biar dia bisa distribusi keluar Sulawesi dengan proper dan dengan cepat juga. Karena saat ini kita ada kendala kapal nggak cukup, terus muatan untuk bongkar juga makan waktu lama karena kekurangan fasilitas pergudangan di tempat muatan. Sehingga kita juga mencari mitra yang bisa bekerja sama sehingga mereka bisa berinvestasi menjadi distributor dan membuat gudang, jadi agar bisa menampung semen-semen tersebut sehingga perputaran kapal lebih cepat. Jadi kita lagi mikirnya strategik lah, untuk partnership itu. Artinya mulai perlahan untuk keluar dari zona zaman untuk yang hanya semen Pak ya, akan ekspansi di luar non semen ya. Ya, ekspansi luar non semen dan juga memperluas jangkauan semen juga. Ya. Ya, peluang yang lagi bagus-bagusnya apa Pak untuk yang non semen ini? Non semen kita sekarang banyakkan ngangkut komoditas kertas. Ya, kertas terus tambang, batu bara. Ya, itu ada. Di luar itu Pak? Yang lagi kita eksplor juga sebenarnya forestry ya. Kita lagi eksplor forestry, jadi masuk ke hutan untuk angkut kayu. Dan itu membutuhkan banyak kolaborasi yang tadi Bapak sebutkan. Dengan jenis armada yang berbeda juga Pak ya tentunya. Betul. Ya. Alat berat juga dibutuhkan. Terakhir Pak Budi, untuk plan ke depan dari Pak Budi selaku pemegang dari untuk operasional dari Silog ini apa Pak? Saya sih dengan harapannya di bulan Juni-Juli itu cost saving inisiatif kita udah kelihatan. Jadi harapannya itu kita bisa memberikan margin lebih tinggi dari sisi transportasi darat ke perusahaan. Yang pertama, yang kedua harapannya itu kita bisa turn around dari sisi pembukuan. Sehingga kita bisa membukukan hasil yang bagus. Nah, terus terang yang tahun lalu itu kita memang angkanya negatif, tapi kita harapannya tahun ini mengurangi negativitas itu lah. Itu untuk tahun ini Pak ya. Kalau untuk mungkin 3 tahun ke depan? Kalau 3 tahun ke depan harapannya Silog bisa menjadi leader di heavy material logistik ya. Jadi bukan cuma angkut semen ataupun non semen yang tadi kita ngomong, tapi kita bisa menambah jumlah mobil, menambah cakupan, menambah ke industri lain, ya. Jadi menjadi heavy material leader lah di Indonesia. Karena saat ini saya melihat bahwa memang belum ada perusahaan yang mempunyai mobil sebanyak kita dan ngangkut barang-barang berat seperti kita, kayak gitu. Ya. Paling terakhir Pak Budi, mungkin apa yang ingin disampaikan dari mungkin ada mitra-mitra yang tertarik kolaborasi dengan Silog yang ke depan akan ekspansi nih Pak di non semen. Ya, kita memang mencari terus ya mitra-mitra yang bisa bekerja sama dengan kita. Biarpun kita itu BUMN, jangan takut kita bayarnya on time, kita bayarnya oke. Dan kita juga pastikan bahwa rate yang kita dapat itu fair, kita open, transparan, kita dapat berapa, kita maksudnya share-nya berapa ke para mitra. Dan
kita butuh banyak mobil. Kita butuh banyak mobil karena memang kebutuhannya banyak. Daripada kita kehilangan resource pendapatan dari tempat lain, ya mending kerja sama dengan kita. Karena pertama kita tuh BUMN. Ya. Kita banyak kerjaan dari BUMN yang lainnya juga, ya kan. Yang kedua, kita memang logistik kualitas SLA-nya itu bagus. Jadi biarpun non BUMN juga cari kita. Customer kita misalnya Sinarmas juga ada di kita. Terus apalagi ya, siapa lagi transporter lainnya, customer lainnya. Yang paling besar Sinarmas ya, ada customer lainnya, cuma saya lupa namanya sekarang. Ya, yang juga menjadi customer kita. Oke. Dengan latar belakang Pak Budi sebagai sebelumnya di swasta ya, tentu kan mungkin ada semacam kultur shock lah ketika masuk di BUMN dan mungkin ada sentimen yang perlu diluruskan nih Pak di luaran sana. Ya, itu yang saya worry ya waktu saya masuk ya. Jadi begitu saya masuk, saya ketemu sama teman-teman, ada tentu saja saya mulai dengan suatu keraguan dulu, ya kan? Keraguan bagaimana sih performance dari teman-teman di BUMN ini. Tapi nggak tahunya setelah masuk, setelah bergaul, setelah berkomunikasi dan melihat hasil kerjaan, memang kenyataannya itu kebanyakan karyawan di sini itu ahli di bidangnya masing-masing. Dan jago, sudah expert, jago. Bahkan misalnya logistik itu jago logistik. Bahkan mereka belajarin logistik secara profesional, saya enggak gitu loh. Saya lebih ke lapangan. Jadi banyak teori-teori itu dipraktekkan juga, jadi sehingga membuat memang dari sisi perencanaan itu semua jadi bagus. Itu yang pertama. Yang kedua, tata kelola itu penting, ya kan? Sarannya tata kelola itu penting karena memang kalau swasta itu banyak shortcut ya. Kita mau kerjaan ini, oke hajar, ini mau kerjaan hajar. Tapi kalau BUMN kita ngomong uang negara ya, jadi kita mau pastikan tata kelola itu benar. Jadi kadang-kadang itu memang kelihatannya berurusan dengan BUMN itu birokrasinya tinggi, tapi lebih kepada kita memastikan tata kelola itu proper. Ya kan, tata kelola itu proper sehingga apapun yang kita kerjakan tidak akan berdampak negatif kepada kita ataupun para pembuat keputusan di masa depannya, ya kan. Nah, itu yang menurut saya harus kita luruskan. Nah, yang ketiga, kenapa BUMN itu kelihatannya karyawannya banyak? Karena memang tata kelola itu penting, sehingga untuk mengeluarkan misalnya 10 juta pengeluaran saja, itu paperwork-nya banyak sekali. Ya, karena itu memang tata kelola, dan itu yang menurut saya penting untuk manage perusahaan yang proper. Sehingga saya rasa bahkan perusahaan yang sudah TBK itu juga harusnya menerapkan hal yang sama, ya gitu. Nah, jadi saya merasa bahwa dengan masuknya BUMN ini, saya ke BUMN saya melihat belajar banyak hal-hal penting yang tidak pernah saya belajar di perusahaan lainnya, dan saya melihat bahwa memang BUMN itu harus diluruskan dulu bahwa sebenarnya kerjanya bagus. Khususnya di Silok ya. Kalau BUMN lain saya nggak berani ngomong, ya kan. Tapi di Silok kerjaannya bagus dan profesional. Nah, memang kalau misalnya ada hal-hal yang birokrasinya kelamaan atau waktu lama, ya telepon saya aja gitu. Kita pastikan kalau bisa dipercepat kita percepat gitu. Artinya prasangka atau sentimen di luar sana sudah terbantahkan dengan Pak Budi masuk di Silok. Betul. Ya. Baik, terima kasih untuk waktunya Pak Budi. Sukses untuk Silok dan target-targetnya Pak. Terima kasih. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farhan dari Operation Truck Bull and Dump. Saya akan menjelaskan cara monitoring truk untuk pengiriman barang dari tempat pemuatan sampai dengan tempat pembongkaran atau tujuannya. Ada dua kegiatan secara reguler untuk long term, kemudian juga ada yang shuttle jarak pendek atau jarak dekat ya. Atau istilah kita di shuttle atau umbal-umbal. Cara memonitoring kita ini di Silok ada dashboard untuk monitoring semua unit armada, baik itu armada truk bull, bak, dam maupun truk-truk yang lain. Kebetulan kami di bull dan dam ini memonitoring untuk yang di bull dan dam. Cara memonitoringnya ada di sistem dashboard kami di TMS, Transport Management System, yang sudah terintegrasi di digitalisasi semua, baik itu ada yang di Android-nya driver maupun di all tim kami. Saya jelaskan,
Konsep monitoringnya untuk masing-masing ini ada view menu monitoring, kemudian ada delivery monitoring, safety, kemudian DO, dan ada timeline DO, dan semua rute geofence-nya, summary, productivity, semua lengkap fiturnya ada di dashboard ini. Untuk yang di monitoringnya juga, monitoringnya ada di Maps, nanti bisa dibuka. Tinggal diklik ini sudah membuka seluruh armada yang termonitoring. Kemudian kalau kita mau men-tracking satu persatu, itu juga bisa kita lakukan di tinggal searching nopol atau nomor pintu yang dituju. Kemudian berapa lama overparkingnya, manakala itu terjadi overparking, itu akan terdetek juga di sistem kami. Di sistem kami bisa mendetek lama parkir dan itu menjadi guidance kami untuk melakukan atau telepon kepada driver agar segera berangkat untuk mencapai on TIF atau on time delivery dan in fulfill-nya. Itu sekilas sistem monitoring di tempat kami. Lebih lanjutnya nanti bisa kita adakan wawancara. Total armada yang ada di sistem kami secara dashboard ada di sekitar hampir di 5.000 truk milik maupun truk rekanan atau mitra. Coverage-nya adalah semua wilayah yang di seluruh Indonesia. Saat ini yang di-cover oleh di Silog hanya di Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Bali, kemudian di Kalimantan. Untuk yang di Irian Jaya atau di Papua itu belum. Hampir di seluruh Indonesia sudah ada coverage untuk monitoring dan aktiviti yang kita lakukan. Kecuali hanya di Pulau Papua yang selama ini belum kita grab ke sana. Kesemuanya. Jadi di TMS ini sudah mengakomodir semua cakupan coverage, baik itu safety, monitoring, kemudian digitalisasi monitoring, kemudian lead time dan circle time, dan semuanya termasuk productivity juga ada di sistem kami. Dengan TMS ini, behavior driver sudah kita educate ya. Kalau dulu secara manual, sekarang sudah berproses digitalisasi, saling membantu dan terjadi simbiosis mutualisme. Driver juga kalau uang jalannya juga dienakan, tinggal geser. Kemudian sistem monitoringnya kalau dia terjadi insiden apapun bisa menginformasikan di sistem sehingga terjadi fast respon dari kami di selaku di operation. Masih menjadi isu di safety adalah di titik parkir aman. Ini sudah kita perlahan untuk perbaikan improve sudah kita lakukan di titik parkir aman. Menjadi concern kami beberapa insiden kejadian yang menimpa parkir sembarangan itu sudah kita dorong agar terjadi penyeragaman titik parkir dan checkpoint, nantinya ke depannya itu kita lakukan perbaikan-perbaikan. Ya, improve terus kita lakukan. Salah satunya yang terupdate adalah penambahan dashcam di kabin truk kami. Itu untuk memonitor seberapa tingkat habit driver dalam mengemudi. Kemudian itu fatigue tidaknya akan tercapture di dalam dashcam tersebut. Termasuk nanti sistem mengemudinya main HP apa tidak, main Android apa tidak, atau sedang berkomunikasi dengan Android, itu pasti akan terpantau di CCTV di dashcam itu. Itu sedang kita kembangkan terus, nanti akan integrate di sistem TMS dan DSMS, sistem safety yang kita miliki juga. Jadi improve yang kami maksudkan tadi untuk di digitalisasinya dan di detail monitoringnya, sekarang ada fitur tambahan ke dashcam. Ini adalah dashcamnya. Dashcam ini yang akan memonitor habit driver dalam mengemudi di dalamnya ini seperti apa. Apakah yang bersangkutan main HP, menggunakan HP,
atau sedang menerima telepon atau berparkir yang berkendara dengan ugal-ugalan dan melakukan parkir yang tidak aman, itu juga akan tercapture di dashcam dan itu secara terekam di dashcam in cabin. Selanjutnya itu akan terintegrasi di sistem TMS yang saya sampaikan di ruangan tadi atau di control room tadi. Inilah salah satu improve dari kami. Kami akan terus untuk mengimprove di TMS kami untuk pelayanan yang lebih baik untuk ke customer dan delivery barang tepat waktu dan tepat kuantiti serta nyaman, aman dan sesuai dengan yang dipersyaratkan. Mungkin itu penjelasan kami yang ada di sistem monitoring di in-cabin ini. Terima kasih. Sebelum beraktivitas ini kami melakukan P2H, yaitu pemeriksaan pengecekan harian. Meliputi apa saja? Meliputi 5 hal. Pertama yaitu 1, ban. Ya, di sini ada ban, terus ada juga kembangan ban, tekanan ban, masa umur ban, dan juga tidak kalah penting adalah bat roda. Selain ban, itu kita melakukan pengecekan yaitu kelistrikan. Kelistrikan meliputi apa saja? Kelistrikan yaitu dari lampu-lampu, terus alarm, terus rotari dan segala bentuk dari kelistrikan dari truk ini. Terus yang selanjutnya yaitu air, perlu kita cek. Air meliputi air radiator, air aki, terus ada wiper dan lain sebagainya. Terus tidak kalah pentingnya selanjutnya kita cek yaitu meliputi karet. Karet dalam truk ini ada fan belt, ada seal, ada juga wiper yang kita anggap itu kecil, tapi ketika posisi hujan itu sangat berpengaruh dan mempengaruhi daripada daya lihat kita. Terus yang terakhir adalah kertas. Kertas ini apa saja? Surat-surat kendaraan, STNK, KIR, SIM, dan tidak kalah pentingnya adalah surat perintah jalan. Itu kalau kita SPJ itu hilang, ya tentu itu akan kita tidak, dalam tanda kutip, tidak dibayar. Di sini saya akan mempresentasikan terkait tentang penggunaan mobil apps aplikasi driver Vios. Pertama, di aplikasi driver kita harus memasukkan username. Untuk username-nya itu melalui nomor telepon masing-masing driver. Ini saya sudah login. Setelah login kita harus mengetahui kode OTP yang dikirim di masing-masing nomor tersebut. Setelah dikirim nanti kita bisa melanjutkan ke nominasi armada. Kalau setelah dinominasi armada kita lanjutkan proses ke masing-masing nominasi tersebut. Yang pertama kita melakukan safety checklist untuk mengisi rambu-rambu atau perlengkapan truk mana saja yang perlu dicek seperti ban, ganjal roda, apar dan lain-lain. Setelah semuanya sudah terisi kita langsung melanjutkan sampai ke titik pemuatan. Seperti itu.